Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, dulur Sultan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan bincang hari ini bersama saya Agus Maulana. Dan sudah hadir bersama saya di studio sudah ada Kang Supandi dan Kang Hendriana. Kang Supandi ini sebagai Ketua Sadulurat Peternak Lebak dan Kang Hendriana sebagai sekretarisnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Damang ya Kang? Alhamdulillah. Kang Supandi ini dari mana Kang? Dari Rangkas? Dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Kang Henry dari Kecamatan Cileles. Kecamatan Cileles. Berangkat dari Lebak jam berapa Kang? Kalau saya jam 6. Jam 6. Ya. Dari Rangkas ya jam 7 seperempat lah tadi. Ya. Bahkan tadi saya kesalip pemirsa tadi lebih duluan Kang Supandi ini dan Kang Henry. Nah, Kang, kita akan membahas seputar potensi peternakan di Banten. Mungkin kali ini kita lebih spesifik ke Lebaknya. Kita akan membahas seputar treatment ya. Mungkin Kang senior-senior ini di dunia peternakan sudah hatam soal bagaimana cara mengelola, cara memproduksi, kemudian supaya si ternak ini sehat. Karena tidak dapat dipungkiri Kang, potensi peternakan ini sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Banten. Kali ini pemirsa Sultan TV kita akan membahas tema seputar ternak sehat pangan rakyat selamat. Nah Kang, ya langsung saya akan ke Kang Supandi dulu nih Kang. Membahas peternakan bagaimana Kang? Potensi ternak di Lebak dulu Kang. Untuk saat ini. Baik, terima kasih. Potensi peternakan di Kabupaten Lebak terutama itu sangat mendukung sekali karena sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Lebak. Ya salah satu mungkin itu adalah salah satu sumber pakan untuk ternak yang kita pelihara. Karena dalam beternak barangkali ada beberapa trik yang harus diperhatikan sehingga tidak ikut meramaikan tetapi ilmunya belum kita pegang gitu ya. Sehingga potensinya sangat mendukung karena semua ternak di Lebak itu ada. Dari kerbau terutama. Kerbau kita merupakan populasi kelima tingkat nasional. Tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Biasa. Sehingga pada tahun 2017 kita diberi anggaran untuk peternak-peternak kerbau, yaitu dengan dibentuknya SPR. SPR. Ya, SPR kita mendirikan 4 SPR tergantung zona. Sentra peternakan rakyat khusus ternak kerbau, tapi ya itu ada di Cikulur, di Cipanas, kemudian di Cileles dan di Pangarangan. Itu terutama untuk itu karena melihat potensi itu kita ingin menggerakkan para peternak ini agar sistem beternak mengarah kepada usaha. Jadi ada tujuan untuk beternak. Peternak biasanya hanya sebagai tabungan, sampingan. Tidak ada ini. Nah, kita ingin bina bahwa kita menuju ke beternak yang menghasilkan. Tadi dengan tema ternak sehat, pangan rakyat selamat gitu. Karena ketahanan pangan tidak hanya ketahanan pangan padi dan jagung saja, tetapi juga dari sumber protein hewani yang harus kita kawal bersama. Itu barangkali yang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebak. Semua kabupaten berpotensi. Hanya mungkin sentranya mana yang ternak besar itu terdiri dari kerbau dan sapi. Mana ternak kecil, kambing, domba dan kambing, ayam ya. Kemudian unggas. Unggas itu bisa ayam, bisa bebek, angsa, termasuk burung dara. Itu termasuk unggas itu ya. Baik Kang Supandi. Nah, Kang Hendriana ini dari Cileles. Dengar-dengar sudah puluhan ternak ya. Boleh diceritakan Kang, ternak di lokasi tersebut? Ya, awal saya berternak di Cileles ya, berawal dari 1 ekor, Pak. 1 ekor
kita membuat sebuah kelompok yang swadaya. Tadinya kita mengumpulkan peternak-peternak lokal di mana agar memudahkan untuk membina dan saling tukar pikiran antara salah satu peternak dengan peternak yang lain. Awal mula itu 1 ekor. 1 ekor saya pribadi itu 1 ekor Kerbau. bukan Domba. Sampai saat ini itu populasinya sudah 21 ekor. 21 ekor. Tetapi ada yang sudah dijual juga iya, selama dari 2017 sampai saat ini. Dari 2017 sudah memulai ternak. Sudah Itu mulai ternak. Awal ketika ingin merintis itu seperti tadi Kang Supandi bilang, apakah mindset awal itu hanya sekedar iseng atau memang sudah terfokus untuk saya harus usaha di bidang ini nih? Bagaimana? Iya. Jadi awal pertama kita merintis peternakan di mana saya melihat potensi. Karena di sekitar wilayah Lebak khususnya Cileles itu masih luas dan pakan itu sangat melimpah. Tetapi kenapa ternak ini masih belum terfokus gitu ya? Tadi yang dikatakan Kang Supandi hanya untuk tabungan, tetapi tidak untuk usaha. Di sini saya mencoba untuk membina kepada rekan-rekan peternak juga yang ada di sekitar kandang saya, terutama pertama itu pakan yang paling pokok. Selain manajemen kesehatan, pemeliharaan kandang dan lain sebagainya, pokok utama adalah pakan. Di mana pakan tersebut bukan hanya cari rumput liar, tetapi kita harus tanam sendiri rumputnya agar untuk ketersediaan pakan untuk ternak kita. Nah, iya. Berarti sekarang sudah ada strategi persediaan pakan. Ya. Kalau tidak salah yang sering digencarkan oleh Dinas Peternakan itu rumput odot ya. Iya. Nah, bagaimana tuh Kang Supandi? Kondisi saat ini untuk strategi penanaman itu sudah sejauh mana? Alhamdulillah para peternak sudah mau menanam. Termasuk kita di Cileles ini di kelompok Muda Karya itu kerjasama dengan kehutanan. Jadi memanfaatkan lahan yang belum termanfaatkan oleh kehutanan itu seluas 5 hektar untuk nanam rumput odot. 5 hektar. 5 hektar. Kemudian rekan-rekan yang lain di Cileles juga ada yang 1 hektar, ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu. Khusus ya. rumput. Khusus untuk rumput. Kenapa demikian? Rumput odot ini tadi dikatakan pakan itu tidak hanya memenuhi pakan saja ya. Betul. Dalam arti sebeh. Kalau orang Sunda bilang, tetapi juga kandungan nutrisi di dalam pakan tersebut. Baik. Rumput odot itu lebih unggul kandungan nutrisinya daripada lapangan. Nah, baik. Apalagi kalau didukung oleh pakan tambahan. Nah, itu strateginya mungkin selain di ternak untuk pengembang biakan juga di ternak petening, penggemukan yang cepat menghasilkan. Di mana Lebak salah satunya dikhususkan dengan Pandeglang ini di Banten khususnya diarahkan kepada pengembang biakan. Nah, sementara kan kita belum ini sama orang-orang dinas provinsi ya, belum kita arahkan, tetapi kita sudah mengarah ke sana. Kita pengembang biakan kebanyakan di para peternak ini, karena untuk penggemukan kita belum mampu memodali. Dinas Peternakan Provinsi Banten setelah ini mungkin akan merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ketua SPL ya, Seduluran Peternak Lebak. Nah, tadi sudah berbicara soal pakan. Kita berbicara treatment. Kalau lapangan sepertinya Kang Henry ini lebih hatam ya, lebih ahli. Bagaimana Kang strategi untuk si ternak ini supaya sehat? Biasanya pakai apa saja selain rumput odot? Alternatif lainnya? Jadi untuk treatment ya, treatment untuk kesehatan ternak, di mana pertama ketika kita mau berternak kita harus memilih bibit unggul. Bibit unggul. Bibit unggul. Sementara ini sudah ada jenis apa saja, terus bibitnya dari mana Kang? Nah, biasanya kalau domba itu dari Garut.
dipilih dari Garut, di mana bibit yang unggul, yang sehat tentunya agar menghasilkan keturunan-keturunan yang sehat juga. Di mana setelah itu kita manajemen kandang. Manajemen kandang di mana manajemen kandang itu kesehatannya harus terjamin. Di mana kesehatan terjamin dari kotorannya itu harus ada 2 skema, ada pakai lantai semen, ada tidak pakai lantai semen, langsung ke tanah. Agar amoniak yang ada kalau pakai tanah, nggak di semen, amoniak tidak menguap ke atas, diserap ke bawah. Tapi kalau pakai semen itu harus sering dibersihkan, agar tidak ada virus-virus ketika misalkan berternak. Dan setiap hari atau 2 hari sekali dibersihkan kandangnya. Dan ternak itu bukan hanya di kandang terus, tetapi ada ruang 1 minggu sekali keluarkan. Apalagi kalau domba itu bulunya itu harus dipotong, dicukur lah, agar harus dicukur. Iya, dan dimandikan karena biasanya kalau gimbal itu banyak kutunya, itu mengganggu perkembangan dan pertumbuhan domba tersebut. Baik, itu ya berarti. Nah, untuk potensi permintaan ini, terutama daging, Kang Supandi kayaknya lebih paham. Bagaimana potensi sebelum pandemi dan setelah pandemi ini? Maksudnya pas saat pandemi ini, bagaimana permintaan ternak, apakah terpengaruh secara besar atau memang ternak bisa struggle di masa sekarang? Tidak bisa, tidak jauh maksud saya antara sebelum pandemi dan setelah pandemi permintaan itu. Hanya mungkin permintaan itu karena mungkin daya beli yang turun ya. Nah, iya. Karena terus terang Kabupaten Lebak surplus untuk produksi daging, baik daging merah. Tahun berapa itu, Kang? 2019 surplus ya? Sudah surplus dari awal, sudah surplus secara kabupaten lah, secara luas, baik daging merah maupun daging putih. Daging putih ayam. Itu dari ayam ya, daging putih, karena melihat kita populasi ya, populasi yang ada, kemudian hanya keseimbangan antara pemotongan dengan kelahiran ini yang belum seimbang. Tidak seimbang. Berapa angkanya, Kang? 30% itu potong kelahiran. Pemotongan 40-50% dari total. Sehingga kalau dihitung produksinya surplus. Hanya memang orang Lebak tidak langsung mengkonsumsi produksi itu. Banyak yang diangkut keluar Kabupaten Lebak, di mana Kabupaten Lebak sebagai penyangga barangkali ya, jalur ke Jakarta dekat, ke Bogor, Tangerang, jalur Jabotabek atau ibu kota itu lebih dekat, sehingga kalau melihat produksi surplus, tetapi kita tidak menjamin apakah dikonsumsi oleh orang Lebak atau tidak. Karena kalau melihat domba, kami mendirikan SPL tahun 2018 punya misi melihat potensi bahwa setiap tahun pada bulan haji, Idul Adha, kita mendatangkan ternak dari luar. Sekitar 3.000 sampai 5.000 ekor per tahun. Peluang-peluang ini barangkali ingin dimanfaatkan. Nah, salah satu misi SPL ya di sana. Hanya tadi kita masih belum ada lembaga keuangan yang peduli terhadap ternak, terutama di ternak kecil ya. Karena baru tahun ini barangkali ada tawaran dari Bank Jabar Banten, kemudian dari BRI melalui KUR. Kita ada kemudahan-kemudahan, hanya belum berani petani karena pinjamannya hanya pinjaman modal. Tidak ada pinjaman untuk investasi. Ya, berarti kan tadi Kak Henry, kandang harus siap. Kalau memang ada modal untuk beli bibit, kandangnya harus disiapkan. Sehingga ada dua modal yang harus kita ini. Kita modal produksi sudah siap dari BJB dan BRI dengan besaran minimal 50 juta. Minimal 50 juta. Maksimal 500 juta. Itu diarahkan kepada fattening, penggemukan maksud saya ya, dan breeding, pengembang biakan. Nah, strategi kita ingin bahwa di Lebak kalau breeding, insya Allah
kecil penghasilannya. Ya. Kalau Fattening itu karena quick yielding, cepat menghasilkan, itu 6 bulan maksimal, 4 sampai 6 bulan kita sudah mengeluarkan, kemudian ada hasil P yang kita dapat berapa dari sisa produksi. Kalau breeding tadi 6 bulan itu baru berapa paling ya? buntingnya 6 bulan. Iya, 1 paling kan. Baru 1 Paling banyak. membesarkan. Itu yang jadi kesulitan Waktu, sekarang betul, kita nih, betul. waktu yang Nah. ini, kemudian biaya mungkin nanti kaitannya dengan biaya produksi ya. Nah, hal-hal demikian barangkali nanti dari lembaga-lembaga keuangan lain lebih memperingan lagi untuk ada sumber Pinjaman. ya boleh dikatakan sumber seperti itu. pinjaman Baik, baik. buat peternak Oke, gitu. berarti sementara ini sejauh ini yang dirasakan di lapangan bagaimana, Kang Henry? Kesulitan, tantangan, kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, di mana kesulitan dalam berternak itu tidak serta-merta mudah katanya langsung lihat Betul. untung dan lain sebagainya. Iya. Prosesnya itu lama sekali. Prosesnya lama, step by step, di mana kita berguru dengan pengalaman ya. Berguru dengan Pengalaman. Yang Berguru dengan dialami. pengalaman kita sendiri atau pengalaman teman-teman lain. yang lain. Di mana kita selalu mengawasi ternak kita dari proses makannya sampai tidurnya sampai bangunnya pun. Kadang-kadang berternak bisa, tetapi tidak pernah memperhatikan ternaknya itu seperti apa. Nah, di situ ketika misalkan kita ingin berternak, tadi kita harus sering-sering berkomunikasi dengan peternak-peternak yang lain agar kesulitan-kesulitan dalam berternak di kita ataupun yang kita alami bisa saling sharing pengalaman dan jalan keluarnya seperti apa. Jauh sebelum menggeluti dunia peternakan, Kang Henry sebagai apa posisinya, atau memang tiba-tiba terpikirkan oleh ingin menjadi peternak? Bagaimana, Kang? Nah, awal itu kan sebelum jadi peternak, saya itu guru honorer. Sekarang juga masih guru honorer. Artinya yang sampingan yang mana nih? Nah. Guru kah atau ternak yang sampingan? Dibilang sampingan, pokok itu jadi honorer, tetapi di luar waktu honorer itu saya berternak. Artinya sekarang lebih fokus ke dunia peternakan ya? Peternakan. Baik. Berarti sejauh ini tantangannya yang dirasakan di lapangan tidak jauh seperti yang dirasakan Kang Henry juga ya, mungkin peternak yang lain. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ada orang yang ingin menjadi peternak di zaman sekarang, memulai di era sulit saat ini, di era pandemi, bisa nggak sih, Kang Supandi? Orang-orang tuh memulai peternakan, kata Kang Supandi, jangan dulu banyak berternak, mending ilmunya dulu tadi. Bagaimana sih, Kang? Gimana, Kang? Bisa. Karena yang kita rasakan ya, saya sebagai ruruntuk pemerintah, orang dinas peternakan dari tahun 83 sampai 2018. Saya 35 tahun di dinas. Dan ternyata sekarang turun di masyarakat langsung. Itu lebih banyak memahami. Dulu memberi bantuan karena faktor politisnya yang tinggi ya, faktor teknis hanya 30%, 70% faktor politis. Jadi tidak memperhitungkan. Yang penting memberi. Nah, sekarang setelah saya bergelut dengan masyarakat, ternyata dari dulu saya salah sasaran. Gitu ya. Sekarang berusaha dengan dinas itu agar memberikan ternak itu kepada yang sudah beternak. Kalau yang mau, ya tunggu kehancurannya. Tunggu kehancuran. Sehingga saya menyarankan, karena tadi dari Pak Kang Henry juga dibahas, belajar dari pengalaman. Kita pertemuan setiap 2 bulan sekali untuk saduluran peternak Lebak ini, diadakan berkeliling. Agar saling melihat, saling menarik Motivasi. pengalaman, memotivasi. Karena yang satu juga ada guru honorer di Sajra ya, Sajra. Pak ini honorer di SMA Maja. Beliau sekarang malah lebih mengarah ke peternakan. Karena dari awal dia memelihara itu 105 ekor campur. Awal langsung 105. Iya, sambil ini. Tapi sekarang terasa kemudian dia merubah mindset, tidak hanya beternak tetapi
ternaknya harus yang unggul. Sehingga yang jelek-jelek dia jual, beli yang bibit unggul untuk merubah faktor genetik ternak. Makanya tadi Kang Henry ngomong, kalau ternak domba kita arahkan ke domba Garut. Karena pertumbuhannya sudah terlihat. Kalau kambing kita arahkan ke peranakan etawa. Nah, iya. Kenapa? Karena punya postur lebih besar. Kita mendidik para peternak ini menghindari kawin sedara, inbreeding. Kita sudah membuktikan sekarang ternak mungkin bisa melihat tambah lama tambah kecil Betul. per genetik Iya. itu karena kawin sedara. Bapak dengan anaknya jantan ngawinin ibunya, Iya. anaknya Baik. jadi Ternyata itu sangat mempengaruhi sangat faktor genetik. mempengaruhi. Baik, Di baik. mana di manusia, kalau di manusia Iya, ada agama ya, iya. ternyata di ternak juga Juga sama kalau ya. didalami sama, Baik. tetapi bukan dengan itu pengalaman yang menentukan itu. Baik Kang Supandi, kita akan membahas putar tadi sudah disinggung soal SPL. Bagaimana sih program kerja SPL ke depan dan apa saja targetan SPL yang dihadapi saat ini ya, yang akan digencarkan. Nah, sebelum itu kita break dulu ya Kang ya. Tetap di Bincang Hari Ini pemirsa. Pemirsa Sultan TV, terima kasih masih di Bincang Hari Ini bersama saya Agus Maulana, Kang Supandi, dan Kang Henry. Hari ini masih membahas seputar ternak sehat, pangan rakyat selamat. Nah pemirsa, acara Bincang Hari Ini bisa pemirsa saksikan di YouTube dan fanpage sultantv.co. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya, Twitternya, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar Banten, nasional maupun internasional, isu-isunya. Nah, bagi pemirsa juga yang mempunyai isu menarik yang ingin digali di Sultan TV, boleh di DM saja mungkin ya di Instagramnya. Misalkan punya isu seputar harga bawang naik nih, pengen dibahas di Sultan TV, DM aja sultantv.co di Instagram. Nah, tadi balik lagi ke pembahasan saduluran peternak lebah. Kang Supandi mungkin lebih memahami di dunia SPL ini ya. SPL ya dipanggilnya. Nah, bagaimana awal mula terbentuk SPL ini? Kemudian tadi sudah dipaparkan bahwa tidak terlalu berdampak di era pandemi
di permintaan, mungkin hanya di harga saja ya, daya beli masyarakat yang menurun. Bagaimana Kang, SPL ini menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Dari awal mulai terbentuk dulu bagaimana? Baik, terima kasih. Sekalian mungkin karena saya juga ketua HPDKI ya. HPDKI itu apa? Himpunan Peternak Domba Kambing. Domba gitu. kambing. Kalau saduluran peternak itu semua ternak. Semua ternak. Ya, tidak terkecuali. Tapi kalau HPDKI khusus untuk peternak domba dan kambing saja di Kabupaten Lebak. Nah sekarang di SPL pun ya kebanyakan ternyata domba dan kambing gitu ya. Jadi sekalian saya sebagai ketua HPDKI mendorong semua. Karena kita punya misi tadi ternak untuk kurban didatangkan dari luar. Kenapa? Potensi kita apa sih? Oh ternyata faktor genetik. Kita sedang merintis, ya sedang merintis, baik melalui dinas teknis, yaitu dinas peternakan kabupaten. Karena saya bangga jadi pegawai dinas peternakan di Banten ini hanya di Lebak dinas peternakan itu. Yang lain gabung. Dinas Pertanian. Ya, yang di Lebak Ya, dari tahun 2000 dulu 2000 gabung, 2008 kita pisah lagi, tetap dinas peternakan dan eksis sampai saat ini. Kenapa? Karena tadi masih butuh gitu ya, dengan lihat potensi masih butuh ada dinas teknis yang mengayomi para peternak. Nah kaitannya dengan berdirinya SPL yaitu tadi saya merasa terenyuh setelah saya mau pensiun, ngariung sama para peternak, ternyata peternak ini masih perlu bimbingan dan binaan yang intensif. Karena terus terang dari dinas mungkin keterbatasan SDM, sehingga setelah diberi bantuan paling dikontrol seberapa bulan sekali, Selesai. lepas. Sementara tadi bahwa para peternak penerima itu ternyata ilmunya belum semuanya ada. Tadi katakan sebagian Kang Herni, ilmu peternakan ini sabta usaha. Yang awal tadi dari bibit, kesehatan hewan, perkandangan, manajemen pakan, kemudian pemasaran ya. Itu harus ini, jangan sampai program-program pemerintah ini kalau yang ada itu setelah produksi banyak susah untuk pemasaran. Biasanya ada jagung. Itu terjadi ya, itu terjadi, kita harus ini. Saya berani ngomong karena saya sudah tidak terikat dengan pemerintah ya, tidak terikat dengan pemerintah, termasuk peternakan. Peternakan kita ini sudah hampir 12 kecamatan dari 28 kecamatan di Lebak sudah mengakomodir mau gabung, dan jumlah yang terregistrasi anggota SPL itu sebanyak 70 orang. Kita setiap 2 bulan sekali rutin kira-kira di mana. Kita keliling Lebak. Tadi untuk satu ada aspirasi mungkin atau berburu pengalaman dari teman-teman, mana yang memelihara domba Garut, mana yang memelihara PE, manajemennya bagaimana, pakannya bagaimana gitu. Ya, baik pemeliharaan, kesehatannya. Malahan kita anggotanya melibatkan dokter hewan di SPL ini ya, untuk lebih memudahkan faktor kesehatan. Karena biar bagaimana tidak bisa kalau masalah kesehatan ditebak-tebak. Ya. Betul. Jadi diagnosenya salah bisa fatal gitu betul, ya. Tadi dikatakan Kang Henry banyak kendala. Sehat itu tidak hanya dengan obat, tetapi lingkungan juga akan mendukung. Ya kalau di ternak ya tadi mendukungnya lingkungan kandang barangkali ya yang lebih ini. Nah, misi-misi kita itu tadi ingin menjadi sentra produksi ternak kecil untuk Lebak ini. Karena tadi saya katakan saya merangkap sebagai ketua HPDKI Lebak, HPDKI Banten menginstruksikan daerah pemasaran Serang, Kota Serang, Cilegon. Dan untuk produksi silahkan Lebak, Pandeglang untuk breeding, untuk perbanyakan. Untuk pemasaran kita tidak kesulitan. Di Banten ini banyak rekan-rekan yang sudah selain peternak juga sebagai bukan makelar ya apa ya? Ya penjual ternak untuk akikah, untuk apa setiap. Jadi kita kalau pemasaran tidak kesulitan. Jadi pemetaannya adalah
produksi itu di Pandeglang Lebak gitu ya. Ya, Tapi untuk untuk distribusi perbanyakan. di Serang, Cilegon. Serang, Cilegon, Tangerang. Tangerang. Itu yang kita tidak kesulitan. Kesulitannya tadi faktor kita lagi merubah SDM-nya, merubah SDM agar pola berpikir bahwa beternak ini menghasilkan. Kalau Pak Wakil Bupati, karena beliau sebagai penasihat, mengatakan peternak tidak dekil supaya dihargai. Peternak Jadi keren ya. peternak keren. Jadi kita tidak malu jadi peternak. Nah, Biasanya kan kalau ngarit katanya ditertawain. Nyari cewek juga susah gitu. Tetapi kalau dengan pakai jas, tapi sebagai peternak, insya Allah dihargai gitu ya. Baik, Itu barangkali. Kang Henry sendiri melihat SPL ini bagaimana? Sejauh ini apa yang dirasakan manfaatnya kehadiran SPL? Ya, sebelum ada SPL itu kan termasuk saya juga penggagas dengan Pak Kang Supandi, Pak Penasehat. Pada waktu itu kita senasib dengan peternak, bagaimana kita agar ada wadah untuk berkomunikasi tentang peternakan. Tahun 2018 kita bersepakat, ada sekitar 20 anggota pada waktu itu. 2018 akhir ya, di November kita kumpul di mana SPL didirikan, dan berjalannya waktu sampai saat ini ada beberapa perubahan dan beberapa manfaat, terutama dari penanganan hewan ataupun ternak ini saat sakit, di mana alhamdulillah saya sudah ada komunikasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, di mana kebutuhan obat untuk para peternak khususnya di SPL ini mudah untuk didapatkan dan penanganannya cepat. Karena ketika ada kasus, kita harus siap untuk terjun langsung ke lapangan, atau kita memberikan ilmu kepada peternak itu sendiri, di mana para peternak tadinya tidak bisa nyuntik ternaknya untuk mengobati, itu sekarang sudah bisa. Dan alhamdulillah di kelompok saya juga, di kelompok Muda Karya Cileles, sekarang ada 14 anggota, di mana tadinya pola pikirnya itu masih jadul, tetapi sekarang sudah mulai berkembang. Dan alhamdulillah kita juga merasakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lebak dari dana desa. Kita mendapatkan hibah dari dana desa tersebut di UM, Usaha Ekonomi Masyarakat di Peternakan, di mana saya sampaikan kepada anggota, dan anggota menerima, dan sampai saat ini sudah berkembang biak di kelompok kami, alhamdulillah. Dan hilangkan kata-kata yang domba Garut tidak cocok di kita. Bukan tidak cocok. Ya, bukan tidak cocok. Karena mungkin stigma masyarakat awam ketika didatangkan dari Garut itu sakit dan lain sebagainya. Termasuk yang saya juga di kelompok saya juga pas didatangkan dari Garut itu sakit. Tetapi kita bagaimana caranya mengobati, karena dari sana ke sini itu ada perubahan cuaca, adaptasi lingkungan dan lain sebagainya. Berarti harus ada isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum masuk. Dan penanganan penanganan. Biasanya domba yang baru itu terkena sakit mata dan orep. Orep itu bisa mengakibatkan kematian karena dia tidak bisa makan. Dan harus ditangani cepat dan tepat gitu. Baik, berarti kan sejauh ini ancaman yang paling banyak menyerang ternak kita apa, Kang? Penyakit apa saja biasanya? Biasanya kalau itu virus di mana mengakibatkan, kalau di kambing itu gudik ya. Gudik itu seperti apa? Kesrek. Kesreknya melupas, gatal ya. Gatal. Itu biasanya diakibatkan dari manajemen kandang yang kurang sehat. Jadi kandang sangat nomor 1 ya untuk kesehatan. Berarti anggota sekarang SPL ada berapa, Kang Supandi? Yang sudah terregistrasi kita dari 12 kecamatan itu ada 70. Dari 28 kecamatan, dari 28. baru 12 kecamatan. Baru 12 yang ingin gabung ke kita. Kita tidak memaksa, tetapi otomatis kita punya grup WA. Mau masuk, mau apa, saling mendengarkan, saling koreksi. Ada kesulitan tadi, apakah di penyakit, di manajemen, ini harus bagaimana, kita saling
mengisi di dalam grup WA ini, atau nanti kita tumpahkan di pertemuan. Apa sih yang menjadi kesulitan? Ayo, ada yang kasih pengalaman. Karena mungkin tadi terutama di kesehatan kita tidak mengandalkan obat yang kimiawi, tapi juga ada pengalaman obat-obat yang ada di lapangan. Seperti halnya obat cacing, obat gudik tadi, karena memang harga-harga obat-obatan ternak terus terang lebih mahal daripada obat-obatan manusia. Tetapi kalau pengalaman saya, obat manusia yang sudah kadaluarsa bisa digunakan untuk ternak. Tetapi obat ternak tidak bisa digunakan untuk manusia. Itu saja barangkali yang bisa ini ya. Nah, sejauh ini keluhan peternak terhadap ketua nih, apa saja sih Kang di kecamatan ini apa biasanya? Tadi sebetulnya dia mindset sudah berubah di satu sisi, tapi di sisi lain ingin menambah pemeliharaan, terbentur dengan permodalannya. Terbentur dengan permodalan. Kemudian dinas peternakan juga mulai tahun sekarang ke depan itu juga sudah dipangkas anggarannya untuk bantuan. Karena kita sudah kerjasama dengan dinas peternakan itu, sebelum membagikan ke masyarakat lain, tolong dilihat SPL. Jadi bisa kami pertanggungan jawab untuk perkembangannya. Karena SPL komitmen benar-benar peternak ya. Peternak. Gitu. Jadi ada kandangnya, memelihara ternaknya. Ada ternaknya. Ya, tidak hanya tertulis di KTP petani, tetapi mau nyambel juga cabenya beli. Gitu ya. Artinya SPL bertanggung jawab atas statusnya. Bertanggung jawab atas statusnya. Hanya sayangnya mungkin ke dinas provinsi karena dinasnya pertanian hanya subdinas peternakan saja. Kita belum eksis lah. Tapi dengan rekan-rekan peternak Banten kita sudah eksis. Artinya bahwa di tataran sesama peternak sudah chemistry, tetapi dengan pemerintah provinsi belum ya? Dengan provinsi belum. Tadi kesulitannya masalah permodalan, ingin menaikkan jumlah pemeliharaan, tetapi terbentur dengan itu. Makanya ada pemecahannya dengan pemerintah itu, yaitu melalui BJB dan BRI ya, satu sisi. Tetapi masih ada juga kendala. Mudah-mudahan ke depan kita bisa eksis. Kita menunggu donatur. Kalau melihat peternak sudah manajemennya sudah bagus, dia akan menitipkan ternaknya sementara untuk lebih banyak berkembang, sehingga dengan modal lebih banyak, insya Allah gitu ya, peternak Lebak akan sejahtera khususnya. Nah, berbicara sejahtera, Kang Supandi dari 2017 ya? 2017 sudah bergelut di dunia peternakan. Benarkah sudah sejahtera? Artinya sudah bisa menepis perkataan bahwa peternak itu dekil. Kang Henry sudah membuktikan bahwa itu salah? Bagaimana? Ya. Jadi saya sudah membuktikan 2017 di mana saya mulai awal berternak. Tadinya ibaratnya di masyarakat itu kan ternak itu kan dekil katanya. Sekarang udah keren. Sudah keren ya? Sudah keren, kita keliling peternakan juga sering, dan kita intinya meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat, peternak khususnya. Dimana tadi ketika misalkan kita ternak dari saya 2017 sampai saat ini, populasi dari pertama itu 1 ekor, 1 ekor sekarang ada 20 ekor dan sudah terjual sekitar 50 ekor. Lebih banyak yang dijual berarti. Iya, di breeding di mana kita besarkan, budidaya sampai kita saat besar dijual. Bahkan permintaan Idul Adha itu sangat tinggi, tadi dikatakan Kang Supandi, Lebak itu 3.000 sampai 5.000. Biasanya didatangkan dari Garut, Cianjur ke Lebak itu. Kenapa para peternak Lebak itu tidak mengambil pasar ini? Mengambil pasar ini karena kalau misalkan runtutan dari sana itu, orang Cianjur ataupun orang Garut aja menjual ke Lebak, itu pasti ada untungnya. Kenapa orang Lebak itu tidak menjual ternaknya sendiri? Karena tadi kualitas ternak itu masih di bawah. Itu masih jadi PR SPL. Iya, jadi PR ya. Dan saran saya ke pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi di bidang peternakan, ketika ada program bantuan itu harus dicatat tiga hal. Apa itu? Yang pertama, bibitnya harus unggul. Yang kedua itu
peternaknya harus benar-benar peternak penerimanya. bukan hanya tulisan peternak doang, tetapi kandang dan aktivitas berternaknya tidak ada. Yang ketiga terakhir itu adalah ilmunya. Insya Allah kalau bibitnya sudah unggul, betul sekali kepada sasarannya peternak, ya. dan ilmunya dikasih oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait, insya Allah beternaknya itu akan menghasilkan dan akan meningkatkan ekonomi keluarga ataupun masyarakat. Baik, 21 ekor Kang berarti nggak ngurus sendiri dong? 21 ekor ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Bagaimana manajerialnya, kesehariannya? Nah, boleh. kalau manajemen itu biasanya kan banyaknya itu di pakan kesulitannya. Karena saya amati di masyarakat itu kenapa miaranya hanya 5 ataupun 3. Karena dia kesulitan mencari pakannya, rumputnya. Karena sehari itu paling dua karung ya, 2 karung rumput sehari paling juga. Tetapi itu tidak memiliki kebun rumput. Kalau kami di kelompok kami memiliki kebun rumput. Jadi waktu 1 jam juga sudah dapat 5 karung ataupun 10 karung. Itu cukup untuk 20 ekor domba ataupun kambing. Jadi itu treatmentnya ya pemirsa. Iya. Karena saya pikir 21 ekor satu orang bisa kewalahan. Ya, kalau ya. nyari rumput kemana-mana kan. Kalau jauh. Berapa meter Kang jaraknya dari kandang ke kebun rumput? Ataukah memang di situ lokasinya? Kalau kebun rumput ada 2 lokasi. Di mana dari kandang itu ada yang 500 meter, ada yang 700 meter. Sangat dekat sekali dan mudah aksesnya juga. Kita ngangkut rumput dari kebun rumput ke kandang gitu. Berarti bisa si kambing langsung diturunkan ke tempat rumput atau bagaimana? Tidak. Oh, Diaritkan. nggak boleh. Tidak, diaritkan karena itu khusus rumput untuk diarit. Dipotong. Kalau untuk digembalakan itu rumputnya rumput khusus. Oh, iya. Rumput khusus di mana ataupun rumput liar bisa, yang intinya rumput itu diarit dan usia 40 hari itu sudah bisa diarit lagi, dan kalau meluas itu bisa mutar. Jadi kita nggak kemana-mana cari rumputnya. Ya, di sini dipotong, di sini Ya. tumbuh ya, di Iya. sini tumbuh, potong. Tim rotasi. Baik. Pemirsa, obrolan kita soal peternakan akan dilanjut setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa Sultan TV, terima kasih masih bersama saya Agus Maulana di Bincang hari ini. Kita masih membahas seputar ternak sehat
Pangan Rakyat Selamat. Nah, tadi saya sempat membahas seputar program-program SPL, pemirsa. Tadi juga sudah disinggung oleh Kang Henry seputar potensi-potensi ke depan. Tadi Kang Supandi mengatakan bahwa banyak kegiatan-kegiatan di SPL yang sangat berdampak positif kepada para peternak di Lebak khususnya. Fenomenanya saat ini, sebelum itu terjadi, respon masyarakat, respon peternak nih bagaimana Kang? Pas SPL dibentuk ini, sepakat semua kah atau memang justru ada beberapa yang ya udah saya masing-masing aja gitu? Respon terhadap berdirinya SPL itu dari para peternak justru antusias ya. Antusias karena merasa bahwa tadi masih kekurangan mengenai ilmu peternakan. Betul. Sehingga dia hanya tahu memelihara itu, memberi pakan, ngarit, memberi pakan, sudah. Okay. Biarkan. Sekarang sudah mulai ada pencatatan. Bahwa volume untuk ternak dengan berat badan sekian, hijauannya, rumputnya sekian. Kalau mau dikasih pakan tambahan, apakah itu konsentrat atau apapun, ini segini. Okay. Kemudian mengawinkan sudah dicatat sekarang, minimal di kandang lah. Di kandang barangkali dicatat dikawinkan tanggal sekian. Dia sudah menghitung bahwa bunting 5 sampai 6 bulan. Berarti bunting sekian bulan, pakannya harus ditambah. Nanti menunggu anaknya itu melahirkan, kalau kata ini menyiapkan bidan ya. Kadang-kadang rekan-rekan peternak ini kalau sudah tahu nih mau melahirkan si ternak, dia begadang. Dia harus tahu, harus membantu karena tadi sudah merasa sayang. Kalau tahu-tahu sudah tapi sekarang sudah bangun, kemudian sudah mau merubah, ingin yang unggul. Bahwa ternak unggul itu kalau turunannya ini bibitnya harus begini. Sudah mau merubah mindset itu. Nah, iya Kang. Tadi juga dikatakan bahwa tidak boleh satu turunan si ternak ini dinikahkan kembali, dikawinkan kembali. Ini ada kendala berarti di peternak untuk mencari bibitan unggul. Bagaimana SPL menangani persoalan itu? Apakah ada barter bibit atau memang ada fenomena seperti itu? Itu tadi kalau bibit kita tadi kesulitan ya. Tetapi untuk pejantan terutama yang unggul, pejantan unggul, ya tadi kita saling kemana kalau mau unggul. Kalau di PE ya kita berguru ke LEPI, punya Pak Haji Ade, di mana karena ini sudah juara kontes di provinsi, juara beberapa kali tidak ada lawan, berarti sudah menjadi patokan, punya registernya ya. Ini turunan, ini bersertifikat, ini turunan sini. Nah untuk domba Garut sekarang sudah mulai para peternak ini, dan ada yang khusus memelihara domba Garut yang unggul. Juga sebagai juara provinsi. Nah, itu sebagai guru. Adapun tadi kesulitan untuk tidak inbreeding, kawin sedara, ya tadi. Sementara udah minta dikawinin sama jantan si gundul. Ini kalau betinanya pasti punya. Biar lokal atau gimana, yang penting punya turunan nanti. Iya benar. Karena dalam ilmu peternakan nggak bisa satu kali ngawinin anaknya seperti bapaknya. Tapi sesuai dengan ilmu apa dulu? Apa tuh? Di biologi, hukum Mendel, bahwa F4 minimal gitu ya. F4 itu sudah mulai ada seler-seler bapaknya. Berarti mengawinkan sekali, turunannya Garut, F1-nya baru 25%. Nanti kalau betina kawinkan lagi dengan jantan Garut, 50%, 75%. Mungkin F berapa yang 100% gitu ya. Dulu kalau nggak salah di SMA saya masih belajar hukum Mendel, di kacang ersis gitu ya. Artinya tidak sekali langsung jadi. Tidak sekali. Kita sudah tidak seperti membalik taman. Kita harus sabar. Alhamdulillah 2 tahun ini banyak perubahan di SPL ini, cara berternak ataupun animo warga yang lain. Masukin mau ini, ya silahkan. Yang penting registrasi, ada kewajiban-kewajiban apa sih di SPL, harus diikutin. Ya tadi kita tidak men-share masalah politik, biarpun
penasehat Iya. kita orang politik Iya. ya, tapi kita di SPL Murni untuk menjadi sama sekali peternak ya? murni. Iya, betul, Kita betul. teknis karena saya juga orang Iya. teknis. Iya. Ya, gitu yang kita jalankan barangkali Nah, kan. bagaimana tadi sempat disinggung bahwa potensi Etawa ini dan Garut nih potensial ya jika apa tuh jenis kambingnya kalau domba ya, domba dan kambing. Bagaimana Kang di lapangan, di marketplace lah istilahnya. Permintaan Etawa ini dan Garut bagaimana Kang kondisinya? Ya kalau permintaan PE itu biasanya kan untuk daging, untuk daging kan dia posturnya lebih tinggi. Jadi tadinya masyarakat itu kan miaranya kambing kacang yang kecil itu Iya. kan harganya itu kan rendah. Tetapi ketika miara PE dia itu posturnya waktunya sama dengan pengurus kambing kacang, tetapi nilai jualnya itu lebih tinggi dari kambing kacang tersebut. Jadi sekarang ini sudah mulai mengarah, tadi kan dikatakan Kang Supandi, peternak-peternak Lebak itu sudah mulai mengarah kalau kambing itu ke PE karena postur tubuhnya dan pertumbuhannya cepat dan nilai jualnya juga tinggi. Kalau untuk domba Garut juga sama. Tadinya banyakkan lokal, tetapi sekarang mengarah ke domba Garut karena pertumbuhannya dan tanduknya itu cepat. Karena untuk kurban itu biasanya kalau di Lebak ya Kang Supandi itu tanduk yang paling Bertanduk, ya. paling utama. Iya, iya. Selain postur tubuh itu pokok utama. Sejauh ini bantuan dari Dinas Peternakan di Lebak sudah sampai mana Kang? Kemarin saya lihat di akun fanspage-nya ada bantuan-bantuan seputar memberikan bibit tanpa kawin ya? Apa tuh namanya? Apa tuh? IB, inseminasi inseminasi. buatan. Inseminasi buatan. Kita Apakah di SPL juga ada bantuan itu? Sementara kita belum mengakomodir ke sana, tapi ada beberapa anggota yang sudah mulai tertarik. Maksudnya kawin tanpa pejantan. Ya. Gitu. Apakah di domba bisa Kang? Ada. Kita dinas peternakan dari selama saya di dinas peternakan kita selalu menyediakan sperma jantan, kambing PE, kalau domba Garut, kerbau dan sapi. Kita setiap tahun itu mengadakan itu. Mungkin hanya di Lebak yang selalu siap itu ya. Provinsi juga kalah sebetulnya. Di Lebak selalu menyediakan. Nah, silakan manfaatkan dengan dinas. Sebetulnya gratis ya untuk melaksanakan itu. Hanya mungkin tadi memberi ongkos yang melaksanakan sebagai inseminator karena di sana ilmunya. Betul. Di mana harus memasukkan GAN, di mana harus menyemprotkan sperma, posisinya posisi berapa, itu harus betul-betul diamati. Sehingga para peternak tadi pengetahuannya bertambah, yang tadinya tidak tahu kapan harus dikawinkan, oh tahu lagi birahi itu ini. Betul. Berapa periode birahinya, berapa hari sekali kelihatan. Karena namanya ternak biasanya disatukan aja sebulan. Padahal birahinya dalam sebulan hanya 1 kali. Itu kan memboroskan sel jantan, sperma. Buat apa dikeluarin kalau tidak jadi? Mending maka kita arahkan, tolong jantan pisahkan. Nanti kalau betina ada yang birahi, masukkan betina ke jantan. Supaya pertumbuhannya juga di jantan bagus. Ya, ini mah diberi makan segitu, suruh macek terus-terusan. Makanya kita dianjurkan sok ditambahin pakan tambahan. Apakah itu jamu atau apa untuk pejantan itu. Untuk lebih unggul gitu. Baik. Di Pak Hendriana ini ada yang PE. Banyak di Cileles itu yang dari Gunung Kencana, dari Cileles bawa betina nitip. Tolong dijantanin, tolong dijantanin, nitip 3 hari gitu. Tapi sudah birahi, udah 3 hari cabut lagi. Ingin punya turunan PE karena beliau ini ada PE yang unggul. Kang Henry ini bagaimana Kang? Kan kalau PE setahu saya tidak dijual daging, apakah benar? Jualannya lebih produksi susunya. Ya sebenarnya kalau PE ya ada 2 ya, ada bisa susu, dua bisa fungsi. daging. Karena tetapi kalau ke susu rasanya di Lebak itu masih baru lepi 1. Yang lain untuk belum. kualitas standar ya. Karena minimal. untuk susu itu harus benar-benar diperhatikan kebersihannya, pakannya juga harus diperhatikan. Dijaga. Karena kalau hasil susunya itu kebersihan tidak dijaga, hasil susunya juga akan jelek gitu. Dan peternak-peternak Lebak itu sekarang itu sudah mengarah ke situ, tetapi
fokus sekarang itu ke daging dulu, atau kepada jual ke peternak lagi untuk dia memiliki keturunan. Jual bibit Iya, istilahnya. jual gitu. bibit, bakalan dan lain sebagainya, agar dia itu bisa mengganti ataupun menambah koleksi kandangnya. Nah iya, kalau misalkan PE ini dijual secara daging, apakah tidak rugi dari modal, Kak? Katanya biasanya bibit PE lebih mahal. Ya lebih mahal kalau kita beli pertama. Beli pertama bibit unggul mahal memang. Tetapi ketika kalau misalkan kita budidaya, dia besar, dan yang mahal itu ada beberapa kriteria. Kalau Seperti untuk apa? menuju kontes baru itu mahal. Tapi kalau untuk daging itu biasanya dipilih yang biasanya telinganya tidak sempurna dalam hal ini, misalkan tidak terlipat, itu kan untuk kontes. Dan bulunya juga harus dijaga, dan bulu-bulunya itu bagus gitu. Baik. Nah, tidak terasa kita sudah 1 jam pemirsa Sultan TV. Nah, terima kasih untuk pemirsa Sultan TV yang menyaksikan acara bincang hari ini sampai selesai. Nah, Kang Supandi boleh closing statement untuk para pemirsa Sultan TV yang menyaksikan hari ini. Mulai Kang Supandi dulu, monggo. Baik, buat para peternak mungkin khususnya ya, karena kita dari SPL tadi disimpulkan bahwa peternak itu tidak bujil ya, tidak dekil, tetapi peternak itu menjadi sukses, karena kami biasanya pakai kaos yang kami tidak malu jadi peternak gitu ya, kami bangga jadi peternak biasanya gitu. Dan khususnya dari SPL, saya mengajak rekan-rekan khususnya peternak Lebak dan umumnya di Banten gitu, mari kita bersinergi, saling mengisi, kemudian siapkan dulu ilmu beternak agar tidak merasa rugi ya. Tidak rugi. Rugi. Kemudian kepada lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga keuangan, kami khususnya di SPL, tolong diakomodir, diapresiasi keberadaan kami, karena kami setiap 2 bulan mengadakan pertemuan. Silahkan hadiri, apa sih isi SPL itu ya, karena sebesar wakil bupati aja selalu hadir ya, masa peternak lain atau lembaga lain, dinas, instansi yang terkait khususnya tidak hadir. Itu saja barangkali. Sedikit lagi untuk lembaga keuangan, Boleh. khususnya perbankan, kami siap untuk mempertanggungjawabkan kalaupun ada dari lembaga keuangan mungkin yang berani berinvestasi di bidang peternakan, khususnya peternakan ternak kecil, domba kambing, karena prospeknya kita bisa lihat di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Oke, Kang Henry silahkan. Baik, para pemirsa, untuk closing statement ini ada beberapa catatan saya dan ajakan kepada rekan-rekan peternak. Jadi kalau jadi peternak itu tidak usah minder ya Pak, tidak usah minder. Peternak itu hebat, peternak itu keren. Dan para peternak jangan hanya beternak saja, tetapi rumputnya itu disiapkan. Jadi ketika mau beternak, rumputnya disiapkan agar pakannya tidak kesulitan dan kita tidak terlalu capek untuk memberikan pakan, mencari pakan kemana-mana. Intinya peternak itu keren, peternak itu hebat, dan tanam rumput. Oh baik, terima kasih Kang Supandi, Kang Henry sudah mampir ke Sultan TV. Nah pemirsa Sultan TV, saya Agus Maulana dan kru yang bekerja hari ini pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe, follow semua semua media sosial sultantv.co, YouTube, fanpage Facebook, terus Instagram dan Twitter, agar mendapatkan informasi-informasi terupdate dan teraktual seputar Banten dan nasional tentunya. Terima kasih pemirsa Sultan TV, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.